hakim wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa taqabbalan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh serta takdim sholatiyah jamaah Masjid Jami'ah Hidayah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan nikmat yang penuh sehat walafiat, tetap iman Islam, istiqamah dalam ketaatan, taufik hidayah inayah, barokah fid din wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtarul Hadis, masuki hadis yang ke-23, masih di dalam huruf alif. Hadis yang akhir sana kepada Huzaimah bin Thabit, riwayat Imam At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, yaqulullah wa izzati wa jalali wa ansuranna walau ba'id." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal mazlum." Takutlah kalian, waspadalah kalian akan doanya orang yang dizalimi. Maksudnya jangan sampai kita berbuat zalim terhadap siapapun, karena orang yang dizalimi itu tidak ada hijab, tidak ada titik penghalang ya untuk diterima doanya oleh Allah. Siapapun dia, maaf, sekalipun dia di luar kita, katakan non muslim, begitu, doanya tokcer, doanya mustajab. Nabi yang nyaranin kita, yang ngajarin kita, jangan sampai kita zalim sama hamba Allah. Sekalipun dia bukan bagian dari kita, tapi doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Sayyidina Ali pernah ditanya, "Ya Ali, ayu syai'in asra?" Ya, minar riya, katanya. "Wahai Ali, apa yang lebih cepat ya di dunia ini daripada angin?" Maka dia katakan yang lebih cepat yaitu doanya orang yang dizalimi. Makanya Nabi ingatin kita jangan sampai sama siapapun ya, sekalipun mungkin mereka itu bertolak belakang ya, beda ya keyakinan, tapi pada hakikatnya mereka itu dalam doanya adalah Allah. Nih, jaga ya, berapa banyak orang yang zalim. Nanti dalam hadis-hadis berikutnya diingetin lagi, jangan sampai kita berbuat zalim, karena dengan kezaliman bikin susah kita, dunianya susah, akhiratnya susah. Coba deh di dunia zalim sama orang, kan gak enak, udah putus hubungan, membatasi langkah dalam pergaulan, betul nggak? Jadi ya, apalagi zalim sama saudara, ya Allah ya, akhirnya diputus silaturahmi. Maka kata Nabi, "Ittaqu da'watal mazlum." Hendaknya kalian itu ya waspada, ya jauhkan daripada doa orang yang dizalimi. Aila tadlimu ahadan khasyata du'aihi alaih. Ya, maksudnya ya jangan kalian itu berbuat zalim kepada siapapun karena takut ya doanya itu, sumpah itu atas dirimu. Nah, tidak zalim sama non-muslim di luar kita, sekalipun sedikit, entah haknya kita ambil, betul kan? Nah, kita rusak kehormatannya, nama baiknya, diangkat tangan. Diangkat tangan. Wahai Gusti Allah, wahai yang maha kuasa, dan lain dengan bahasa dia, saya gak terima, saya gak
hancur. Ya Allah, nggak pakai penghalang lagi. Makanya jaga diri kita sama siapa aja, apalagi yang sesama kita. Ya, yang satu keyakinan doanya Masya Allah diwiritin kita Pak, Masya Allah. Pas itu diwiritin kita, ya mumin, arti ya mumin apa? Yang mematikan, ya mumin, wah yang mematikan, mati itu tetangga sebelah, loh mati gitu saja, tuh ya, jangan gitu. Satu sisi memang kita diajarkan harus sabar dengan apapun ujian. Sekalipun dalam keterangan ini, ya doa orang yang dizalimi tokcer bahasanya, tapi satu sisi lain kita berusaha doakan yang baik selalu. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmal 'alal ghamam yaqulullah wa 'izzati wa jalali la ansurannak walau ba'dahi. Karena sesungguhnya itu doa akan tembus ya sampai ke awan, ya terus akan dibawa sampai ke awan menembus ya ruang, terus sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulullah, dan Allah pun akan berfirman berkata, wa izzati wa jalali, demi kegagahanku ya, demi keperkasaanku dan demi keagunganku, sungguh saya akan tolong kamu walau ba'dahi, sekalipun dalam waktu yang lama. Artinya dijamin Allah janji. Dengan bahasa ya gramatika Arabnya ada penguat ucapan pakai lam taukid dan nun taukid, pasti itu tadi. Ya sungguh akan saya tolong, saya akan bela kata Allah. Walau ba'dahi, sekalipun dalam waktu yang lama. Tuh, hati-hati. Karena biar kita ahli ibadah, kalau ada satu begitu tuh. Kejadiannya nggak langsung ke balasannya. Kapan Allah tentukan kita. Kita sakit lah, kita ada begini begitu. Mungkin itu balasan dari Allah. Ya, akan doa yang diterima oleh Allah daripada orang yang dizalimi. Maka dari hadis ini kita mengambil faedah supaya kita menjaga lidah kita, menjaga ya anggota tubuh kita. Jangan sampai kita berlaku zalim sama orang lain dengan ucapan memfitnah, kan gitu, membullyingnya, mendiskreditkan, dengan perbuatan kita ambil haknya dan lainnya. Jaga ya, karena orang-orang yang dizalimi itu adalah mereka yang dikasihi oleh Allah dan doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Tabarani, riwayat Imam Tabarani dari Huzaimah bin Sabit. Siapa Huzaimah bin Sabit? Huzaimah bin Sabit ya sebagai orang yang pertama mendapatkan ya daripada hadis ini sanadnya awal. Bin Sabit wa Huzaimah bin Sabit bin Fakih bin Sa'alabah as-Sahabi al-Ansari, dia termasuk orang Ansar, termasuk sahabat karena bersua dengan Nabi, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Madani, orang Madinah ya, maka Ansar ya, kaum Ansar disebut orang Madinah itu karena mereka menolong, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bilang Ansar ya. Kalau di sini Ansar kan pasukan ya, pasukan Ansar ya. Nah ini enggak, mereka memang ya penduduk Madinah yang sudah ya berjanji berbaikat ya untuk apa? Memberikan perhatian yang penuh kepada Nabi dan para sahabat yang hijrah daripada Makkah. Ya, disambut dengan baik, diperlakukan seperti keluarga. Nggak punya rumah dikasih rumah, mungkin dikasih rumah. Yang dari Mekah ada apa kan gitu.
dikasih. Kalau bahasa kita di sini kontrakan 10 dikasih 3 buat yang lain. Sini 3 di sini. Buat antum nih. Tuh. Nah, sampai nggak punya gini dikasih gini. Masya Allah. Nggak punya gini, dikasih. Ya kan hijrah kan yang gini yang kamu ikut. Ya kagak sejalan bahasa kita. Ada mereka ya kan belum ada aturan masalah poligami, pembatasan poligami. Dulu mah Masya Allah, ada yang 40 dirinya tuh, yang 20 Masya Allah, ya mengapa? Ya, makanya begitu tuh fankihu ma thabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, baik itu. Ya, sahabat kaget juga. Ya, ada yang ada ya Rasulullah. Bini saya 8, Masya Allah. Ada di biar di sini ada yang bini 8 ada. Kita Pak 8 tuh, ya. Ya Rasul kita bagaimana? Lepas sebagian, tahan sebagian. Nanti kalau ingin ini lepas, ceraikan yang 4, ya, terus dampingin yang 4 lainnya. Ya, tak turun ayat tersebut masalah poligami. Batas anaknya banyak. Anas bin Malik aja dengan doanya Nabi anaknya 125. Kayak satu biang itu ya. Iya 125 tuh, ya. Paling banter berapa tuh? Orang satu biangnya paling ya nggak ada 20 ya, jangan mau kedengeran. Orang dulu, berapa itu? Pak, ada nggak yang anak sampai 25? Ada ya, kalau satu istri gitu, jarang ya kita dengar jarang. Ada tetangga kita 3 itu, berapa kali ngajar di sana, tempatnya berlipat 13. Saya 17, kalau saya 17, saya akan 16 kan. Ya dibikin udah terakhir, muncul lagi, ya makanya dibilang saya bontot gak jadi katanya. Mau jadi pengais bungsu gak jadi, nonton lagi tuh Ustaz, ya satu lagi adik saya tuh, ya Masya Allah. Ayat 17, nggak tahu nih yang 13 dapat besan orang Riau. Dia bangga merasa sebagai keluarga besar. Begitu sambutan, kami keluarga besar. Ya, memang orang Betawi kan Betawi juga banyak gini keluarga besar semua gini. Anak kita 13 Pak. Oh Masya Allah. Keluarga besar ini anak keberapa? Kan gitu. Banyak gitu. Kami di sini Pak. Ya Allah, sama. Ya, kita malah 19 di sana. Masya Allah. Diam langsung terangkan tinggal saja, ya. Ini rahasia dari Allah, betul kan? Rahasia Allah kan? Rahasia Allah. Allah yang punya hak pengen ngasih keturunan kita, ya. Biar kata dari segi apa namanya keturunan, gen kan gitu ya. Faktor genetiknya katanya itu termasuk keluarga besar. Belum tentu. Allah yang batasi. Memang Nabi suruh cari kita tazawwadun waludun wadud. Nikahi wanita-wanita al-walud yang banyak anak. Artinya bahasa kita buruk ini itu kan gitu kan bisa kenal Pak Robin. Ya kan gitu kenalan siapa namanya Nur Bang gitu. Nur orang tuanya 3 hari mana? Saudaranya dia berapa nih? Tuh, banyak Bang. Tuh, kita aja ada 18 gitu. Nah, ini ketahuan kan dari kelihatan dari situ deh. Nah, insya Allah kalau kita nikah turunannya banyak juga tuh, ya. Kenapa? Nabi senang, Nabi bangga kalau umatnya lebih banyak dibandingkan umat-umat terdahulu. Cuma bukan masalah banyak, ya. Kalau kagak berbobot, gak berkualitas, sayang juga urusannya. Yang ada ya nanti berantem mulu urusannya, ya. Ya dari hadis ini ya kita bisa mengambil hikmah supaya selalu menjaga diri kita, jangan sampai berlaku zalim, mengingat doa orang yang
ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqul syuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an sabaku dima'ahum wastahallu ma'arimahum. Rawahu Muslim. Hadis berikutnya yakni hadis yang 24 daripada huruf alif, riwayat Imam Muslim, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma, takutlah atau hindarilah ya akan perbuatan zalim. Apa itu zalim? Waktu syai' di ghairi mahallin, letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gitu. Lawanannya adil. Kalau adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kebalikannya zalim. Banyak orang memaknakan adil harus sama. Ya, nggak bisa. Nggak selamanya adil itu harus sama. Apakah kebutuhan sama? Enggak. Punya anak 4, usianya beda-beda. Ya Pak, usia sekolahnya ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang perguruan tinggi. Sama nggak kebutuhannya? Apakah uang sakunya sama kita kasih? Beda. Ya, kalau kita sama ini dengan pengertian adil harus sama. Maka kasihan yang kuliah, masa dikasih 5.000 juga? Ya Pak, kebutuhannya lebih besar. Maka gak selamanya adil itu dimaknakan dengan harus sama. Maka ada masanya memang harus sama. Ya, dalam hal apa? Ya, kalau bicara hal kebutuhan beda. Kalau ngasih hadiah sama gak? Sama. Tuh, bukan bicara kebutuhan. Ya, Bapak tugas luar, kan gitu, luar kota nih. Entah berapa hari. Pak Hopit dia misalnya ngurusin jamaah di luar kota misalnya. Dia pendataan dan lainnya yang mau umroh, kan gitu, berangkat gitu. Ya, mana misalnya Palembang atau lainnya, dapat 2-3 minggu. Nah, bulan kira-kira bawa oleh-oleh gak biasanya? Bawa kan? Nah, yang dibeliin yang kecil doang sampai semuanya. Nah, kita tahu anak yang ini senangnya ini, yang ini, betul kan? Nah, kita ingin memberikan. Apakah yang kecil ya? Ya kita beliin semuanya. Ya, ada yang sesuai dengan kesenangannya, ada yang secara semuanya. Jadi begitu dia pulang, nih kamu. Nah, kalau dalam hadiah sama gitu, jangan dibedain. Kalau beliin apa misalnya, kerupuk semua bahasanya. Nah, kalau diberikan apa kue ini semuanya, terlepas dia senang atau tidak, ini sifatnya hadiah sama. Karena kalau ini yang diberiin, yang ini kagak, timbul iri, ya kan? Timbul tuh permasalahan. Masa itu doang, memang saya bukan anaknya. Nah, mulai berpikir. Tadi ngomong sama ibunya deh, Bapak mah gitu ya Bu, yang dibeliin yang itu dulu tak, emang dia anak saya gitu. Bisa kau gitu? Akhirnya menanamkan sifat hasud, iri di hati anak-anak kita satu dengan yang lain, dan mereka akan tertanam penilaian kita membeda-bedakan, pilih kasih. Jangan sampai. Maka bisa jadi tuh anak terkadang sama ibunya nurut, sama bapaknya kan kagak. Perhatian kemari, gak perhatian kemari bisa.
gini apa ono aja anak bapak begitu ya. Pernah nggak dengar gitu? Anak itu anak bapak saya itu betul ya. Emang kamu anak siapa? Bukan anak bapak juga. Pak bapak kayaknya ke situ. Saya mah anak ibu begitu. Kira-kira berasa ya kan? Karena bisa terjadi dan kemungkinan tanpa kita sadari kita suka membeda-bedakan dalam memberikan hadiah ya, bukan masalah kebutuhan. Karena kita ingin ajak jalan semua. Ya Pak Hobi kan gitu, keluarga semua diajak. Karena diajak yang kecilan kan, yang gede bisa ngiri urusannya. Kayaknya anak itu doang ya. Saya ini nggak diajak jalan-jalan bisa begitu. Ayo berbeda kalau yang gitu kita ajakin gitu, dia ada urusan. Dia nggak bisa. Yang penting kita sudah apa? Kita ajak semuanya, ya. Ittaqul zulma, waspadalah kalian atau jauhilah oleh kalian itu perbuatan zalim. Ada orang, kita jual gambaran nih gitu, analogi dari kezaliman. Ya, kopiah pakainya di mana? Kemana? Betul ya? Tapi berapa banyak terkadang kopiah buat minta-minta, betul? Kopiah buat taruh sesuatu itu berarti udah salah. Kalau dulu kaos kaki kan buat pakai ini ya. Nah, alaskannya ditaruh buat wudhu sama talai. Itu juga salah. Berarti deh penempatannya udah salah sekalipun manfaatnya. Ya, maka letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya, karena perbuatan zalim itu akan menimbulkan beberapa kesusahan, kegelapan, masalah besar di hari kiamat. Ya, jangan termasuk menggunakan hak orang lain dengan cara yang tidak syar'i. Ya, tanpa izin. Banyak di dalam praktek lingkungan kita bermasyarakat. Ya, hati-hati. Gak usah jauh-jauh deh. Kita buru-buru. Salahuddin kan gitu, buru-buru nih. Ya, kita mau keluar. Sendal bukan sendal kita. Sendal orang lain. Jolim gak? Jolim gak? Jolim tuh. Bukan hak ente, punya ente dipakai. Cuma karena ente keburu-buru, ya. Lihat sebenarnya sebelah sana karena dia buru-buru, apakahnya dulu yang ada kan gitu. Nah, itu bahasanya gosok. Kalau bahasanya gosok, apa itu gosok? Menggunakan hak orang lain tanpa izin. Kalau mencuri kan ketahuan, ngambil hak orang lain untuk dimiliki atau dimanfaatkan olehnya. Ya kan? Gosok. Kalau bahasa kita semi maling dah begitu. Nah, sekarang kalau yang punya, ya dia pengen keluar, pengen apa, makin gak ada perasaannya gimana kau gitu? Pernah nggak sendalnya dipakai orang sebentar kan gitu? Nyariin gak? Nyariin gitu. Waduh, sendal kemana nih? Wah, ada yang ngambil. Kalau udah langsung ada yang ngambil, hilang deh. Ya Allah, mana baru seminggu dipakai untuk pemberian bocah, untuk pemberian orang. Hati sudah berubah. Udah langsung nuduh ya buruk sangka. Dicari-cari ada yang lihat kau ini ada. Keluar ucapan gak bagus. Biarin aja pakai gempor, masya Allah langsung disumpahin. Allah, biarin aja pokoknya pengkor dah, ya. Awas, hati-hati tuh. Terus segitu itu termasuk. Maka begitu kita balik, ya Allah. Nah ini dia sendal saya. Ya Allah, Pak, maafin. Tadi saya buru-buru. Istri saya mereka, ya, bahwasanya ada
gini jadi buru-buru. Jadi apa? Saya main pakai sendal ke orang lain, saya main pakai mampir Pak ya, ada sudah apa ganggu suasana hatinya. Karena itu kita gitu, ya. Dan kita yang ya deh. Saya pikir hilang bunda saya, kok atau bapak yang pakai dia Pak, maafin saya juga ya. Nah, orang masya Allah, apa ini? Itu pertentangan ternyata orang. Assalamualaikum, ya nih, pinjam panci kenapa mau godok ini? Panci gua bolong, kan gitu. Nah, yang gak ada main ambil aja di dapur, ada yang gitu? Ada nggak? Ada. Main masuk aja tuh. Abang-abang bahasa kita mentang-mentang akrab. Oh, main masuk, main ngambil aja. Gak boleh sebenarnya. Islam gak ngajarin yang begitu. Ya. Karena apa? Harus jaga hati. Tuh. Sekarang dia ambil misalnya terpanci, perabot, perganas. Gak pulang-pulang. Tuh. Atau yang punya nyata lah. Panci gua kemana nih? Ini. Waduh, sampai yang ambil nih. Jadi menimbulkan pikiran yang jelek. Kesel. Wah, ini siapa nih? Pasti dah tetangga sebelah yang biasa main masuk, main ngambil aja. Ya. Nah ini jaga hati-hati. Jangan dibiasain tuh. Apalagi seorang istri ya terhadap perkakas yang dimiliki suami. Katakanlah ya suami ini tukang batu, ya tukang bangunan, kan ada cangkulnya, ya kan, ada sendok semennya, betul nggak? Ada perabot lain, terus ada yang pinjam, kamu mesti izin dulu ngomong, jangan main ngasih aja. Nanti suaminya pengen berangkat kerja, dilihat perabotan kagak ada, gimana? Ini banyak orang perempuan harus diingatkan kita, ya. Jangan yang namanya milik, ya perabotan, peralatan dan apa saja yang dimiliki suami, jangan main pinjemin begitu saja. Orang nggak sah, ada yang jujur, betul nggak? Habis dipinjemin Pak Sehu balik, ada kan? Ada yang kagak balik, banyak kan gitu, Ya Allah. Lelaki nyari kita perlu. Tapi itu ada Pak. Nah ada dari mana sih? Nggak oke. Bapak yang berangkat kerja. Oh iya, Mama baru ingat dipinjam Pak Syaihu. Kok kita sama? Kebetulan dia lagi pakai. Lego Pak Syaihu. Oh iya Bu, kenapa? Ini mau nanyain sendok semen lagi tuh. Mana ya? Udah pulangin loh? Udah. Tadi bohong malah itu. Udah. Nah itu dia. Enak aja lah, saya baru beli gitu. Awas. Ada kan yang begitu? Ngakuin. Padahal emang itu tadinya ya Allah. Ya. Awas. Itu udah zalim. Ya kan? Mengakui hak orang lain. Orang zalim juga. Ya. Kenapa ingatin kita ittaqu az-zulma, ya takutlah oleh kalian atau waspadalah, jauhi akan perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumat yaumil qiyamah. Karena perbuatan zalim yang kita lakukan, ya itu akan menimbulkan masalah-masalah di hari kiamat. Awas. Ya, kita yang mestinya lancar masuk ke surga kan gitu, jadi terhambat. Kita yang proses hisabnya mestinya mudah kan gitu ya. Kan kita di Jumat juga ada tuh. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Hak Allah yang akan menghisab kita, ya dengan hisaban, ya. Maka kita berdoa mahasibni hisaban yasir, ya Allah hisablah kami dengan hisab yang ringan. Sekarang bagaimana dengan ringan? Jangan sampai kita jadi orang yang muflis.
Atadruna manil muflis? Kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang disebut pailit bangkrut? Kan gitu ya. Nah, maka jawaban sahabat sesuai dengan pahamnya ketika itu, al-muflis ya, bagi kami orang yang bangkrut itu yang gak punya duit bahasanya. Dirhamnya kagak, dinarnya kan kagak, modal habis deh tuh. Ya kan, kalau dagang modalnya 10.000 bahasa kita, ya dapat untung 15.000. Itu emang untung namanya. Ya, karena kalau memang istilah kita modal 10.000, ya kagak baliknya cuma 5.000, berarti rugi doang kan, belum bangkrut kan. Nanti kagak balik, ya yang ada malah hilang, ambil dan sebagainya. Nah, itu bangkrut tentu. Ya, siapa mereka? Kata Nabi, seseorang yang datang nanti di hari kiamat dengan segudang pahala sholat ada, pahala haji ada, ya pahala umroh, modal mandir umroh ada kan? Modal mandir haji, sedekah ada, banyak pahalanya. Tapi saya waqad syatama hada wa akala mala hada, ya yang orang suka caci maki, menumpahkan darah, ya merusak kehormatan orang, nama baik orang, ngambil hak orang tanpa izin dan lain. Artinya urusannya banyak sama manusia. Nanti begitu proses, ya timbang aman kan gitu, dihisab, ya pahala itu akan habis misalnya. Lihat, ya Allah, si bulan nuntut, yang jauh nuntut kepada orang tersebut, ya akhirnya pahala yang ada diambil buat orang yang dizalimin. Kagak nutup, ya dosa-dosanya ditumplekin kepadanya. Ya Allah, ya jangan sampai deh udah bangkrut dunia, bangkrut akhirat lagi. Kita pengen dunia kita, ya usaha kita, muamalah kita berjalan lancar, biarin dah untungnya dikit kan gitu, penghasilan gak seberapa tapi berkah kan begitu. Di akhirat pun kita merasa dapat keuntungan. Makanya agak hablum minallah bagus, hablum minannas bagus. Ya, sekarang hablum minallah baik, hablum minannas kagak baca Allah berat deh. Kalau urusan nama Allah lebih gampang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya. Tapi kalau dari manusia urusan hakul adab berat, mesti minta redhonya, mesti mengembalikan haknya kalau memang kita mengambil dan lainnya. Oke, banyak orang yang mati susah, ada gak? Susah banget. Dan kenapa gitu? Ya Allah, kenapa ketika ada orang lagi sakarat, ya keluarganya suka maafin ibu ya, maafin ayah saya, karena itu pikiran, ya punya perasaan, ya Allah mungkin ayah saya, ibu saya punya urusan sama orang nih yang kita kagak tahu, orang gak redor, maka minta redornya. Nah itu yang akhirnya menggampangkan.
Udah singkat cerita, saya pulang dakwah tengah malam, tiba-tiba keingetan pas ibu, gitu, keingetan, gitu. Ya Allah, saya mengucap, saya redha, saya ikhlaskan. Dan tiba-tiba gitu, saya redha, saya ikhlaskan. Ya, simpulan urusannya sama saya. Biarin nanti datuknya, ya, maksud saya Rasulullah, ya, yang akan membalas. Artinya yang ngurusin nanti. Saya redha, saya ikhlaskan. Enggak tahu besok meninggal mungkin. Besok pagi dapat kabar meninggal. Mungkin saat itu, malam itu dia dalam keadaan susah. Ya Allah, ya. Tapi apa yang saya niatkan, kalau ganti gak lama, ada yang ngajakin umroh. Nah di situ saya ingat, niat baik, ya. Ayo makanya kita jaga diri kita, jangan sampai zalim sama orang. Nanti berat, susah dunianya, akhiratnya. Wattaqus syuh, jaga diri ini jangan sampai punya sifat pelit, bakhil. Tapi syuh lebih di atasnya bakhil, biangnya bakhil. Nah, biangnya bakhil, kalau bakhil doang sama orang, sama dirinya masih royal, bahasa kita. Tapi kalau syuh, terkadang jangankan buat orang lain, buat dirinya. Ada kan orang disuruh berobat gak mau, ada kan? Ngapain udah sayang duit kan? Padahal buat kebaikan dia Allah. Atau kalau bahasa kita sisa makanan, kalau suruh kasih orang, jangan gua yang habisin. Kenapa kasih dia? Tuh, awas, jangan sampai bakhilnya itu udah jelek, apalagi syuknya. Tuh, ya. Padahal dari obat buat siapa? Buat dia. Timbang buat rektor, timbang buat nyamuk, enggak ada. Sayang buat, biarin aja, ntar juga baik. Kebangetan, ya. Fa'inna syuh ahlaka man kana qablakum. Karena sifat syuh itu ya bakhil, ya pelit yang berlebihan, menghancurkan ya umat yang terdahulu. Ya, terkadang lebih pentingkan dirinya ketimbang yang lain. Ya, kalau buat hak orang main pakai aja, main ambil lah, giliran dia kagak mau, ya. Wa hamalahum ala an sabahu dima'ahum, sampai mendorong diri mereka untuk mengucurkan darah. Artinya bisa saling mengutuk. Gara-gara syukur, ya. Wastahallu ma'arimahum, ya. Juga sampai mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, baik dari wanitanya maupun hartanya. Ya, kasyuhuril maitah ya dima'alam ma'aram Allahu ala yahud azabuha hatta yazul'adha. Ya begitu. Orang kalau sudah punya syuh, ya kuat, ya sifat yang seperti itu bisa menimbulkan permusuhan, perpecahan, bahkan sampai pembunuhan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Bismillah, masih ada waktu ya sedikit untuk tanya jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya menarik untuk kita senantiasa menjaga muamalah. Tapi pertanyaannya begini, Ustaz. Ya. Yang disebut kedzaliman itu dalam niatan pelaku orang atau dalam persepsi orang. Contohnya begini, saya ingat waktu masih kecil itu ibu saya suka membagikan sayur ke tetangga yang punya keterbatasan ekonomi. Jadi buahnya dibanyakin gitu. Cuma biasanya sama ibu itu karena ya disuruh anaknya, saya, adik saya gitu masih kecil, bawa panas, bawa repot kan nggak bisa tuh panas. Diademin dulu. Nah kadang-kadang lupa tuh sudah agak siang baru diantar gitu supaya adem sebenarnya. Tapi
tapi kemudian berkembang namanya orang kampung ya, kadang gosip lebih cepat daripada gitu ya, gibah lebih cepat begitu. Sayuran yang sayur yang sudah gak kemakan sisa baru dikasih. Nah, berarti kan di satu sisi ibu saya tidak berniat menganiaya, berlaku dolim, tapi bagi mereka, bagi beliau tetangga yang ini merasa bahwa saya diperlakukan dolim karena dikasih sayur sisa. Nah, ini pengertian aniaya itu dari sudut pandang yang mana, Ustaz? Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, innamal a'malu binniyat. Semua amal, semua perbuatan gimana niat. Orang lain boleh aja lihat zahirnya, betul kan? Nah, kan kita ngomongin nilai apa? Zahir kan? Yang tahu siapa? Allah. Orang mau bilang kita begini begitu, biarin. Lo nggak tahu maksud gua, kasarnya kan begitu. Ini orang ya nggak ada yang ngurusin misalnya. Kita sudah bagus merhatiin, betul. Kalau langsung dikasih panas-panas nggak bisa buru-buru makan, betul. Atau nanti jadi masalah bagaimana sengaja didiemin, biar dingin dulu. Cuma yang namanya manusia kan gitu, makhluk kotor buat manusia. Coba ya, tempatnya lupa, betul ya? Tempatnya salah, niatnya baik, tak dulu dinginin dulu, ntar baru anterin. Ya, cuma kelupaan misalnya, betul kan? Atau ada kesibukan lain sampai akhirnya terlantar urusan itu terbengkalai, baru ingat astagfirullah, kelamaan dinginnya, sampai dingin beneran gitu. Tapi tetap karena memang niat baiknya ada, dia anterin, bahkan dia suapin, bahkan dia sempat ngomong maafin ya terlambat, tadi maksudnya dia didinginin dulu. Ada bahasa gitu, betul ya. Nah, maka jangan salah ya dalam menilai perbuatan orang. Jangan langsung negatif tinggi, jangan. Kita nggak tahu masalahnya. Selalu berpandangan yang positif. Wah, jangan-jangan mereka nggak mau ngurusin kali itu, ya gedek kali ya. Makanya kita diajarkan selalu berbaik sangka, begitu. Ya, ada satu kaidah. Nahnu nahkum bizawahir, wallah yahkum bisarair. Nah, umumnya kita menghukumkan secara zahir dulu, betul kan? Kan gitu aja. Sengaja kali itu, yang basi itu yang bekas itu, masa sedekah kayak gitu, dia nggak tahu. Ya, makanya salah satu dari 3 hal kata ulama yang nggak lepas dalam kehidupan adalah apresiasi manusia, omongan manusia. Baik diomongin, ngomongin nggak boleh. Itu Pak Upit umroh mulu, nah, ya pekerjaannya di travel bilang aja. Kebetulan dia bawa musibah jamaah, ditugasin lagi. Ayo, nah, umroh mulu, peranan nggak pernah sedekah, dia gitu. Begitu, duit dari mana itu? Duit dari mana itu? Manusia. Kita benar kita omongin Ustaz, apalagi agama benar. Kita ngasih diomongin, apalagi kagak. Udah banyak banget itu udah dimasakin, betul kan? Dianterin, hampir disuapin, bayangin coba, masih salah, ya kan? Nah, makanya harus legowo bahasanya,
hatinya harus sabar, ya harus terima. Biarin orang ngomong itu yang dia bukan manusia. Jangan sampai karena omongan manusia akhirnya kita terhenti dari kebaikan kita. Ya, jadi semua kembali ke ini. Ya. Kalau memang dia niat dolim, pasti dari niat kan. Dari aja, kita kasih tantaran, capek gua ngurusin misalnya. Nah, biarin aja, tak kelaparan tuh. Berapa hari kan, lemes tuh, tidak begitu misalnya. Nah, ya, jadi tetap dinilai dari ini, ya, itu ya, serahin pada Allah yang memang maha tahu. Ya, ada lagi. Satu lagi. Ya, udah biar dapat ya. Gini Pak Ustaz, kan tadi doa yang orang teraniaya itu tidak ada hijab ya. Jadi selalu dikabulkan oleh Allah. Gimana kalau ada orang yang dikit-dikit ngedoain jelek Pak? Karena saya sendiri pernah mengetahui lah. Contoh kayak Pak Ogah gitu Pak. Kadang-kadang orang kan macam-macam, kadang-kadang dia nggak ngasih, bukan jalannya mungkin buru-buru atau apa, dia langsung doa aja udah jelek. Ada yang begitu tuh. Nah, terus yang tanpa hijab yang selalu dikabulkan tuh apa semua orang yang itu merasa teraniaya gitu atau gimana? Ya pasti dia memperlakukannya seperti apa, ya kan? Belum tentu orang nggak ngasih itu disebut zalim. Kan kalau yang itu kan sukarela bahasanya, betul nggak? Bukan keharusan, bukan kewajiban. Cuma dia punya perasaan, betul nggak? Orang udah ngaturin tuh jalur lalu lintas lewat gitu, betul nggak? Resikonya ada nggak ya Pak? Kesalahan bisa nggak? Ketabrak bisa nggak? Nah, tapi kita harus pahami. Kadang berapa banyak mereka sudah bantu, akhirnya dicaci maki oleh pengendara-pengendara, betul nggak? Ada juga. Nah, ini kembali yang kita, kembali cara mandang kita. Banyak orang di sini nggak pandai terima kasih, ya kan? Saya suka sedih lihat saya bilang, terus udah matur gitu. Ada ngasih, kira-kira perasaan kita gimana Pak? Kalau kita nggak ada yang ituin, kredit, betul nggak? Dari masalah nggak? Kira-kira kita nyari ya, mana dia nih? Ya. Yang pada suka ngatur-ngatur kagak ada dari berantakan, nggak ada diperlu. Sekalinya ada kurang terima kasih. Banyak yang begitu. Ya, nah terus bagaimana dengan ucapan dia? Apakah dia termasuk zalim atau tidak? Kan gitu. Ya, nggak dikatakan zalim ketika kita nggak ngasih. Betul. Karena ini bukan satu keharusan. Ada kembali niat yang ngatur itu, ya, atau Pak Oga lah misalnya. Niatnya apa? Kalau dia niatnya membantu, menolong, kebaikan namanya. Nggak dapat pemberian orang, Allah yang kasih. Betul nggak? Nah, kalau dia niatnya memang nyari duit, betul nggak? Nggak ada niat untuk membantu, ya pantas. Pengertiannya ketika orang nggak kasih dia kesel, kan gitu. Ya, nah kita pun belum tentu dikatakan zalim, karena belum tentu itu menjadi haknya yang kita ambil atau yang kita nggak berikan. Ya, jadi nggak semua kasus harus dihukumkan zalim atau itu dizalimi. Ya, jadi gitu Pak Robin. Nah, tinggal yang salah jaga lidahnya, jangan mendoakan yang tidak baik. Ya, kalau dia paham akan keimanan, kan gitu, dia paham akan syariat bahwasanya rezeki dari Allah, dikasih alhamdulillah berarti itu rezeki saya, gak dikasih pun alhamdulillah berarti Allah gak tentukan.
ya dari orang tersebut. Ya, dan kita pikir panjang lagi. Kenapa orang ini nggak ngasih, hasilnya kita nggak paham, kan gitu. Barangkali Allah lindungi, mungkin duitnya nggak bagus, betul nggak? Kita kalau pengen lebih panjang lagi pengkajiannya, ya. Tinggal bagaimana, ya, yang harus memperbaiki, yang mengendarai kendaraan harus pandai berterima kasih, kan gitu. Ya, sehingga dia bisa berbagi, yang atur lalu lintasnya juga jaga hatinya, ya kan, bagus ini niatnya, jaga lidahnya, udah kan, ayo Pak hati-hati udah, yang Pak Prabowo nung soto jangan, justru kita yang jolin hatinya, ya, apakah doa yang begitu? Belum tentu, itu namanya laknat, doa jelek. Kalau memang benar sampai kejadian, kalau kagak mentok balik diri sendiri, orang tersebut kayak nabrak malah dia ketabrak, bisa jadi begitu, ya. Jadi seperti itu cara pandangnya, ya. Tadi Pak Ustadz boleh. Ustadz, tadi saya menyimpulkan ya untuk pemahaman saya itu, berarti tadi soal amalan itu berarti kembalikan ke niat, ya, kembali ke niat. Nah, kemudian yang disebut menganiaya atau berlaku dolim itu kan berangkatnya dari niatnya sih. Iya, semua. Sebagai orang yang kadang-kadang merasa didolimi, berarti kita harus nomor satu husnudzon dulu berarti ya terhadap sebuah situasi. Yang kedua, kalaupun ternyata kedoliman, maka yang terakhir tadi berarti sebaiknya tidak mendoakan keburukan atau tidak melaknat. Ya. Boleh nggak misalnya saya kemudian setelah berpikir positif dan sebagainya, tapi memang saya didolimi oleh orang lain, lalu saya mendoakannya bukan mendoakan atas peristiwa itu, tapi saya mendoakan moga-moga anak saya sekolahnya pinter gitu. Jadi saya didolimi ekonomi, tapi saya mendoakan saya gunakan kesempatan jadi orang terdolimi itu untuk berdoa hal yang lain. Tapi kepada yang lain rasanya Iya. Gak apa-apa, berarti pemahaman kita bagus. Pemahaman kita bagus. Ya, dalam pengertian, biarin orang dolim sama saya. Jangan sampai saya dolim sama orang lain. Kalau memang saat ini doa saya dikabulkan, saya gak doain orang tersebut. Karena Islam kagak ngajarin, kan gitu. Kita justru diajarin pemaaf dan sabar. Udah ya Allah, jangan sampai anak saya seperti orang yang berbuat zalim kepada saya. Ya, justru jadikan anak saya anak yang beruntung, yang bakti, insya Allah. Ya, doa kita tidak dikabul. Anda kita pun kasih Allah kata Allah dalam hadis qudsi, saya senantiasa berada pada orang yang hatinya dalam kekecewaan. Ya, jadi memanfaatkan momen tersebut, insya Allah doa kita juga diijabah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutnya di bawah. Ya, kita tutup.